Haha, meskipun Mu Chen kelelahan, tetap saja Fang Yun tidak dapat mengalahkannya. Namun karena kelelahan yang hebat, ditambah dengan bencana roh yang datang, Mu Chen tidak berani merebut poin Fang Yun yang melarikan diri. Melihat kondisi Mu Chen, Luo Li memutuskan mengambil alih kepemimpinan, membawa Shen Changsheng dan yang lainnya untuk mendapatkan poin. Target pertama mereka adalah Fang Yun. Lanjut yuk. Awal pertempuran terakhir, Jisuan telah menyalakan plakat akademinya. Keributan meledak di wilayah ini, kapten setiap tim menatap kosong ke akademi plak di tangan mereka. Mata mereka tertuju pada peringkat numero 1 yang menyala-nyala karena ada semua jenis ekspresi yang tertulis di wajah mereka. Menurut aturan, selama setengah dari 16 besar menyalakan plakat akademi mereka, final akan dimulai di turnamen akademi spiritual besar. Saat itu, mereka yang berada di top 8 akan melanjutkan ke babak berikutnya. Tapi, secara umum, hanya tim yang percaya diri dengan poin mereka yang akan menyalakan akademi pelaku es mereka. Saat mereka menyalakan plakat akademi mereka tanpa koordinasi tim lain, poin mereka akan diperbaiki. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah dikalahkan oleh tim lain. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin keluar dari top 8. Jadi, kecuali mereka yakin, mereka tidak akan menyalakan akademi pelaku es mereka dengan mudah. Sekarang Jisuan telah mengambil inisiatif. Apakah dia yakin bahwa posisinya sebagai numero 1 tidak tergoyahkan? Banyak tim mencari di antara mereka sendiri. Meskipun mereka tidak menyadari bagaimana Jisuan tiba-tiba melonjak 50.000 poin, itu tidak cukup sebagai jaminan, bukan? Apa yang dilakukan Jisuan? Wajah Shen Changsheng dan yang lainnya memiliki ekspresi yang berat saat mereka menyuarakan pertanyaan mereka ketika mereka melihat pemandangan itu. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia perlahan berkata, "Aku khawatir akan ada lebih banyak tindak lanjut." Ketika Luo Li dan Wen Qingxuan mendengar kata-katanya, mereka juga menyipitkan mata mereka yang indah. Mereka sedang menatap akademi pelaku es. Kira-kira 10 menit kemudian, tim peringkat 6 Sue Tianhe, Liu Qingyun dan Fang Yun memerah seolah-olah mereka juga membakar plak. Daerah ini terguncang lagi. Bahkan Sue Tianhe, Liu Qingyun, dan Fang Yun telah menyalakan plakat akademi mereka. Sekarang ada 4 plakat akademi yang telah menyala, selama masih ada 4 lagi di antara 16 besar, final akan dimulai. Itu kesabaran dari Jisuan, dia mungkin sedang menunggu saat ini. Mendengar keributan yang terdengar di seluruh hutan belantara ini, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Tidak mudah bagi mereka untuk naik ke numero 1 dan kemudian, tiba-tiba, numero 1 diambil dari mereka. Selanjutnya, mereka sedikit cemberut karena mereka tidak tahu tentang bagaimana Jisuan tiba-tiba mendapatkan 50.000 poin. Tidak banyak perubahan di 16 besar jadi, jelas, 50.000 poin tidak datang dari siapapun di antara 16 besar. Wajah Luo Li dan Wen Qingxuan menjadi dingin saat Mu Chen perlahan mengusap plakat akademinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dari cahaya tak dikenal yang berkedip-kedip di pupil hitamnya. 2 plakat akademi lainnya menyala. Seruan lain terdengar. Di antara 16 besar, 2 plakat akademi lainnya juga menyala. Kedua plakat akademi itu termasuk dalam peringkat 16 dan peringkat 14. Secara umum, tim-tim itu tidak akan menyalakan plakat mereka dengan mudah karena akan menolak masuknya mereka ke final. Tapi, pada saat ini, pemandangan seperti itu ditampilkan di hadapan mereka. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini pasti karya Jisuan. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak tim yang menyalakan plakat akademi mereka pada saat yang bersamaan. Semua orang tahu bahwa Mu Chen ditipu oleh Jisuan pada saat yang genting. Selama masih ada 2 plakat akademi yang menyala, final akan dimulai. Selanjutnya, satu-satunya cara bagi Mu Chen dan timnya untuk mendapatkan 50.000 poin lagi adalah dengan mengalahkan tim di 8 besar. Namun, di antara 8 besar, Jisuan, Sue Tianhe, Liu Qingyun dan Fang Yun tidak dapat lagi meningkatkan poin mereka, atau poin mereka diambil. Dengan demikian, targetnya yang tersisa hanya Wen Qingxuan, Wu Ling, dan Wen Buseng. Namun, ketiga tim tersebut memiliki hubungan yang baik dengan Mu Chen. Jika Mu Chen menempatkan targetnya pada salah satu dari 3 tim itu, ketenarannya akan berantakan total. Langkah dari Jisuan ini benar-benar kejam. Bajingan itu. Shen Changsheng mengatupkan giginya saat suaranya dipenuhi amarah. Jelas,
Mereka telah mengungkap rencana jahat Jisuan. Dia mencoba untuk memaksa Mu Chen tersudut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Li Xuantong gelap saat dia berbicara dan mengalihkan pandangannya ke Mu Chen dan Luo Li pada saat yang bersamaan. Luo Li sedikit mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak berbicara. Dia menatap Mu Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Namun, Mu Chen tampak seolah tidak mendengar kata-kata mereka, karena dia masih menatap plakat akademinya. Wen Qingxuan mengangkat seutas rambut ke telinganya saat dia diam-diam menatap Mu Chen. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dengan plakat akademi yang berkedip-kedip dengan cahaya di telapak tangannya. Ambil poin dari tim kami. Bahkan jika kami kehilangan setengahnya, kami masih dapat bertahan di 8 besar. Selain itu, poin ini tidak terlalu berarti bagi kami karena juara sejati akan lahir di final. Petik 2. Shen Changsheng dan yang lainnya menatap kosong ke arah Wen Qingxuan karena mereka tidak pernah mengharapkan yang terakhir dengan sukarela memberikan setengah dari poinnya. Ini, mereka saling bertukar pandang karena hadiah itu terlalu mahal, yang tidak berani mereka terima. Luo Li menggigit bibirnya yang kemerahan serta menatap Mu Chen. Yang terakhir juga kaget saat dia mengangkat kepalanya, menatap Wen Qingxuan. Hei, bimbang saat ini tidak baik, kan? Wen Qingxuan mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Mu Chen. Mungkin kamu merasa bahwa poin-poin ini tidak terlalu terhormat. Tapi bukankah itu kemampuanmu juga bagiku untuk dengan rela memberimu setengah dari poinku? Petik 2. Jadi, jika Anda menolak saya karena apa yang Anda sebut, kesombongan, saya akan merasa Anda tidak dewasa. Dan saya tidak suka memiliki teman seperti itu. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengusap hidungnya saat dia tertawa getir saat jejak disentuh terlihat di matanya. Orang-orang di sekitarnya tidak berbicara saat mereka melihat Mu Chen, menunggu keputusannya. Selama dia menganggukkan kepalanya, dia akan bisa melampaui Jisuan sekali lagi, memberikan tamparan ke wajah Jisuan saat dia merebut kembali numero 1. Namun, noda senyuman muncul dari wajah tampan pemuda itu di bawah semua tatapan saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kamu, Wen Qingxuan sangat marah karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak kakinya di tanah saat dia dengan marah menatap Mu Chen. Maaf, saya tidak menyangkal poin Anda untuk harga diri saya. Saya masih belum jatuh terlalu rendah untuk mengambil langkah itu. Mu Chen berkata dengan lembut. Wen Qingxuan menyilangkan lengannya saat dia memiringkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Saat ini, metode apa yang masih Anda miliki? Mungkin, apakah Anda akan menyapu tim kuat itu sekali lagi? Jika Mu Chen menunjukkan sedikit niat, mereka yang berada di 16 besar akan segera menyalakan plakat akademi mereka. Melihat reaksinya, Mu Chen tanpa daya tersenyum saat menjawab, saya yakin saya tahu dari mana Jisuan mendapatkan poinnya. Luo Li dan yang lainnya melihat ke arahnya, bahkan Wen Qingxuan juga. Mereka menggunakan godaan dan cara yang mengancam untuk menyimpan banyak orang di gudang. Mu Chen berkata dengan ringan sambil melanjutkan, mereka yang berada di gudang bisa memberi Jisuan sejumlah besar poin pada menit terakhir. Namun, dia sangat menyembunyikannya selama ini dan tidak pernah mengungkapkannya. Petik 2. Yang disebut penyimpanan, itu mirip dengan memelihara ternak, menyembelih mereka pada saat mereka digemukkan. Namun, bukan daging yang disembelih, tapi poin. Penyimpanan. Mata Luo Li dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jisuan akan menggunakan metode yang tidak terhormat. Tidak mudah memiliki penyimpanan di turnamen akademi spiritual besar. Tidak ada artinya jika jumlahnya kecil dan itu akan dengan mudah menyebabkan rebound juga. Saat ratusan tim mulai melawan, tidak ada yang bisa menahannya. Saat ada sejumlah besar korban, kualifikasi mereka di turnamen akademi spiritual besar akan dicabut dari mereka juga. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Wen Qingxuan bertanya dengan bingung. Jika Jisuan menggunakan metode seperti itu, dia seharusnya menyembunyikan dirinya cukup dalam sehingga dia tidak akan mengungkapkannya. Karena aku sangat mengenalnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan meninggalkan rencana cadangan. Jadi, saya meminta seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam dan, untungnya, ada hasil penyelidikan. Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Bahkan jika Anda tahu bahwa dia telah menggunakan metode seperti itu, sekarang, Shen Changsheng berbicara dengan suara tak berdaya. Dengan situasi saat ini, bukanlah tugas yang mudah untuk kembali. Kamu juga sudah membuat persiapan, kan? Mata kristal Luo Li diam-diam menatap Mu Chen. Kurang lebih.
Mu Chen tersenyum dengan sedikit kepercayaan diri yang menawan. Setelah itu, dia menjentikkan jari-jarinya saat pilar energi spiritual melonjak ke langit saat itu memancarkan cahaya yang sangat besar. Semua orang di wilayah ini menatapnya dengan heran. Suasananya masih tenang, tetapi setelah sekitar 10 menit, kedamaian itu sirna. Semua orang mengangkat kepala mereka saat mereka melihat seberkas cahaya dalam jumlah besar melintasi cakrawala. Whoosh, whoosh. Garis-garis cahaya akhirnya berhenti di langit saat ratusan tim berkumpul. Melihat tim-tim itu, mereka yang tajam sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa karena keheranan melonjak dari hati mereka. Dipenuhi keterkejutan, mereka memandang Mu Chen. Di antara tim, sesosok keluar saat dia tampak sangat akrab. Dia adalah kapten dari Akademi Spiritual Desolate yang pernah diselamatkan oleh Mu Chen, Lin Zhou. Haha. Kakakmu, semua tim yang berkumpul di sini diselamatkan olehmu di masa lalu. Kami akan membalas budi kami saat itu. Petik 2. Lin Zhou menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen saat tawanya meraung di langit, memikat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Siapa yang bisa menyangka bahwa ketika Jisuan memiliki rencana cadangan seperti itu, Mu Chen juga punya rencana sendiri. Final, lebih dari 100 tim dengan anggun berdiri di langit. Formasi mereka telah menarik perhatian semua orang di wilayah ini, bersama dengan keheranan yang tak dapat disembunyikan di mata mereka. Bahkan Shen Changsheng, Li Xuantong dan anggota tim lainnya, termasuk Luoli dan Wen Qingxuan, sedang melihat kemunculan tiba-tiba kelompok Lin Zhou dengan keheranan di mata mereka. Jelas, ini di luar ekspektasi mereka juga. Apa yang sedang terjadi? Wen Qingxuan tanpa sadar bertanya saat dia melihat Mu Chen. Jisuan memiliki metodenya, jadi saya membuat persiapan sendiri juga. Mu Chen tersenyum ringan saat dia melihat kelompok Lin Zhou dan melanjutkan, dan, itu adalah persiapan yang telah saya buat. Anda juga telah membuat penyimpanan. Shen Changsheng berbicara dengan heran. Tim-tim ini berhutang budi kepada saya. Setelah itu, saya menghubungi Lin Zhou untuk menghubungi tim lain dengan harapan mereka dapat membantu saya jika ada perubahan mendadak. Petik 2. Mu Chen melanjutkan dengan suara lembut, tapi, tentu saja, jika Jisuan tidak menggunakan metode yang tidak terhormat. Mereka juga tidak akan menunjukkan diri. Shen Changsheng dan tim bertukar pandang di antara mereka sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibir mereka. Mereka melihatmu dengan tatapan aneh karena persiapan sempurna ini benar-benar membuat mereka tercengang. Jangan lihat aku dengan tatapan itu. Saya telah bertengkar dengan Jisuan terlalu sering, jadi saya memiliki pemahaman tentang metodenya. Di jalan spiritual, saya pernah ditipu olehnya. Meskipun saya bersedia, saya tidak akan tertipu olehnya untuk kedua kalinya. Mu Chen tersenyum. Tapi, bahkan jika tim-tim itu berutang budi padamu, tidak akan mudah bagi mereka untuk memberikan poinnya kepadamu, kan? Murid Luoli yang jelas melirik Mu Chen. Meskipun hanya mereka yang berada di 8 besar yang akan melanjutkan ke babak berikutnya, sementara sisanya tersingkir, itu tidak berarti bahwa poin tersebut tidak berguna bagi tim-tim tersebut. Jika poin mereka terlalu rendah di turnamen akademi spiritual besar, akademi yang mereka wakili akan dikeluarkan untuk turnamen berikutnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia berbicara, jadi saya berjanji kepada mereka 5 tetes cairan spiritual berdaulat per tim. Luoli dan Wen Qingxuan mengerti apa yang terjadi dari kata-kata Mu Chen saat mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Ternyata ada syarat penting. Bagaimanapun, cairan spiritual sovereign bukanlah barang biasa di budidaya mereka saat ini. Dengan demikian, tidak terlalu mengherankan bahwa tim-tim itu bersedia membantu Mu Chen untuk cairan spiritual sovereign, termasuk bantuan yang mereka berutang kepadanya. Bagaimana Anda akan mendapatkan begitu banyak sovereign spiritual liquid? Luoli bertanya dengan ragu. Mereka belum mendapatkan begitu banyak cairan spiritual sovereign saat mereka berada di halaman spiritual tersembunyi. Mungkinkah Anda dapat membuka segel spiritual condensing bowl? Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Karena fakta bahwa saya telah tumbuh lebih kuat, saya mencoba menggunakan beberapa metode. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya membuka segel spiritual condensing bowl, saya berhasil membuka celah kecil. Melalui celah itu, saya bisa mendapatkan lebih dari 800 tetes cairan spiritual sovereign. Petik 2. Luoli menganggukkan kepalanya dari jawaban Mu Chen. Tidak heran Mu Chen bisa begitu murah hati, jadi ternyata dia telah memperoleh cairan spiritual sovereign dalam jumlah besar. Itu sangat kaya. Shen Changsheng,
Li Xuantong dan yang lainnya memukul bibir mereka. Orang biasa pasti tidak bisa memberikan sesuatu seperti 500 tetes cairan spiritual sovereign dengan mudah. Cairan spiritual sovereign penting bahkan bagi ahli sovereign, belum lagi mereka yang berada di sekitar level mereka yang belum melakukan kontak dengan sovereign realm. Saya tidak ingin melakukan ini juga. Mu Chen menghela nafas sambil menghirup udara. 500 tetes cairan spiritual sovereign bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan jika Mu Chen memiliki mangkuk kondensasi spiritual, dia sangat sedih dengan keputusan ini. Tapi selain ini, dia tidak punya cara lain. Dia tahu bahwa Jisuan licik, jadi untuk menjaga semuanya, dia harus menggunakan metode yang tidak biasa juga. Memang, kamu sudah membuat persiapan, sepertinya aku menawarkan bantuan dengan sia-sia. Mata ramping Wen Qingxuan menatap Mu Chen saat dia berkata dengan samar setelah memahami apa yang dikatakan Mu Chen saat dia membuang bibirnya ke samping. Dia masih cukup khawatir sebelumnya, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa dalam sekejap, Mu Chen sudah membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun yang terakhir selalu mempertahankan pola pikir yang hati-hati, dia juga sedikit terkejut atau bahkan mengaguminya. Namun, sifat sombongnya membuatnya merasa tidak bahagia. Lagi pula, dengan karakternya, sangat jarang dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa, pada akhirnya, dialah yang terlalu memikirkan situasinya. Mu Chen menatap wajah menawan Wen Qingxuan untuk waktu yang lama, sebelum berbicara dengan nada yang sungguh-sungguh, meskipun metode saya digunakan untuk mengendalikan Jisuan, itu juga tidak terlalu terhormat. Jadi, saya belum membicarakannya. Selanjutnya, terima kasih untuk itu, Qingxuan. Petik 2. Tatapan Mu Chen berhenti di wajah Wen Qingxuan. Melihat bahwa yang pertama menggunakan tatapan yang sungguh-sungguh saat dia menatapnya, wajahnya menjadi sedikit merah, tapi dia terus membuat front yang kuat saat dia menjawab, aku tidak sedekat itu denganmu, kamu memanggilku apa? Anda hanya perlu menjelaskan hal ini kepada Luo Li, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika bukan karena Anda melakukan perjalanan jauh untuk menyelamatkan saya saat itu, dan selain kebencian saya pada Jisuan, saya tidak akan mengganggu diri saya dengan masalah Anda. Petik 2. Luo Li mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum dari samping. Mu Chen juga tersenyum ketika dia tahu betapa sombongnya Wen Qingxuan, jadi dia tidak berbicara lebih jauh dan mengalihkan pandangannya ke kelompok Lin Zhou. Dia menangkupkan tangannya saat berkata, Kapten Lin Zhou, saya mengucapkan terima kasih untuk ini. Haha, apa yang kamu bicarakan, kakakmu? Kami semua telah menerima bantuan dari Anda dan, tentu saja, kami akan membalas budi yang Anda berikan kepada kami. Lin Zhou tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangannya. Lebih dari 100 kapten lain dari berbagai tim mengeluarkan plakat akademi mereka saat plakat mereka berkedip-kedip dengan cahaya, berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang. Mu Chen mengangkat plakat akademi di tangannya saat sinar cahaya melonjak, menyerap semua lampu yang diarahkan padanya. Saat lampu diserap, plakat akademi di tangan Mu Chen bersinar dengan cahaya. Bersamaan dengan itu, poinnya melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. 180.000, 200.000, 230.000, 260.000. Setelah mencapai 260.000 poin, akhirnya melambat dan poin merah langsung membuat setiap tim di wilayah ini menghirup udara dingin. Poin tim Mu Chen telah terbang hampir 100.000. Ketika poin Mu Chen melonjak, tim yang dipimpin oleh Mu Chen naik juga, melampaui Jisuan dan berdiri kokoh di numero 1. Dalam waktu kurang dari setengah jam, peringkat numero 1 telah berganti pemiliknya lagi. Mu Chen melihat peningkatan drastis poinnya dengan senyum tipis. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Lin Zhou dan melambaikan tangannya, lebih dari 100 seberkas cahaya terbang keluar dari lengan bajunya menuju ke arah kelompok Lin Zhou. Partai Lin Zhou tahu apa arti tindakan Mu Chen saat mereka meraih seberkas cahaya masing-masing dengan tangan mereka. Garis-garis cahaya berubah menjadi botol giok yang berkilau dan tembus cahaya. Di dalam botol giok itu, ada 5 tetes cairan spiritual sovereign berkilauan yang berkeliaran di dalam, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan pada saat yang sama. Melihat cairan spiritual sovereign yang terkandung di dalam botol giok, mata kelompok Lin Zhou melonjak dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Segera setelah itu, mereka semua menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Banyak tim di wilayah ini melihat Mu Chen dengan tatapan yang rumit.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa situasi tanpa harapan telah berbalik di bawah senyuman pemuda itu? Betapa hebatnya, desahan lembut terdengar. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang akan mengkritik metode Mu Chen. Bagaimanapun, mereka sangat sadar bahwa cara Jisuan memperoleh poinnya juga tidak terhormat. Yang dilakukan Mu Chen, hanyalah memberi Jisuan rasa obatnya sendiri. Mu Chen dan Jisuan adalah karakter yang mengerikan. Siapa yang tahu seberapa intens pertempuran mereka di final saat mereka berhadapan satu sama lain. Di puncak gunung, pandangan Mu Chen tertuju pada Shen Changsheng dan anggota parti lainnya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Final akan segera dimulai dan saya berharap kedua tim dari Akademi Spiritual Surga Utara kami dapat diatur kembali untuk berpartisipasi di final dengan terkuat kami." Petik 2. Kami akan memperhatikan instruksi Anda. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Huang, He Yao dan yang lainnya menganggukkan kepala dengan ekspresi berat. Saya berencana untuk mengatur ulang kedua tim dengan Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan bergabung dengan tim saya. Mu Chen memandang He Yao, Zhao Qingshan, dan anggota kelompok lainnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan adalah yang terkuat selain dia dan Luo Li. Jadi, jika mereka bisa mengatur ulang tim mereka, itu secara alami akan menjadi formasi yang kuat. Saya tidak punya pendapat kecuali satu permintaan. He Yao, Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan yang lainnya saling bertukar pandang saat mereka tersenyum. Mereka tidak terganggu oleh masalah ini karena mereka memahami pentingnya kemenangan Akademi Spiritual Surga Utara. Apa itu? Kalahkan Jisuan untuk kami. Kelompok He Yao berkata dengan suara berat. Serahkan padaku. Mu Chen tersenyum saat dia mengulurkan tangannya. Luo Li juga mengulurkan tangan rampingnya saat dia meletakkannya di atas tangan Mu Chen. Su Xuan, Shen Changsheng, Li Xuantong mengikuti setelah niat bertarung berkobar di mata mereka. Para senior dan junior dari Akademi Spiritual Surga Utara kami sedang menunggu kami tidak bisa membiarkan mereka kecewa. Mu Chen meletakkan tangannya yang lain di plakat akademi saat dia melihat Wen Qingxuan. Qingxuan, apakah kamu siap? Wen Qingxuan juga memegang plakat akademinya saat dia mengangkat alisnya ke arah Mu Chen sambil tertawa. Jika kami tidak beruntung dan bertemu satu sama lain di final, jangan salahkan saya karena tidak memiliki keringanan hukuman. Kerja sama kita berakhir di sini. Petik 2. Juga, Mu Chen tertawa saat pupil hitamnya melonjak dengan semangat. Teseses. Plakat akademi di tangan Mu Chen berubah menjadi merah saat nyala api keluar, menyelimuti plakat akademinya. Pada saat yang sama, Wen Qingxuan juga menyalakan miliknya. Setiap tim di wilayah ini melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit. 8 dari 16 besar telah menyalakan akademi Plakues mereka, yang berarti turnamen yang berlangsung hampir setengah tahun ini akhirnya telah berakhir. Berikutnya adalah pertempuran yang menentukan yang akan menjadi fokus semua orang. Whoosh! Ketika plakat akademi di tangan Mu Chen dan Wen Qingxuan menyala, setiap plakat akademi di turnamen ini juga terbakar, berubah menjadi pilar cahaya yang bersinar saat mereka menelan tim di dalamnya. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menjulang di cakrawala. Saat ini, niat bertarung memenuhi seluruh langit dan bumi. Akademi Spiritual Surga Utara setelah setengah tahun. Akademi Spiritual Surga Utara, dibandingkan dengan kompetisi Akademi Spiritual, yang penuh dengan pertarungan kejam, suasananya cukup damai di sini. Sepertinya energi spiritual mengalir dengan malas. Angin sepoi-sepoi yang datang dari jauh membuat seluruh akademi cukup bersemangat dan energi. Setengah tahun telah berlalu sejak dimulainya kompetisi akademi. Ketika Mu Chen dan rekan satu timnya baru saja berangkat ke kompetisi, hampir semua siswa dari akademi sangat menantikan untuk mendengar kabar baik dari mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak mendengar apapun dari kompetisi akademi. Jadi mereka harus tenang dan melanjutkan kultivasi harian mereka. Dari waktu ke waktu, mereka biasanya melihat ke atas bel kuno yang ditempatkan di pusat Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah berita kompetisi akademi dikirim ke akademi, bel kuno akan berbunyi. Namun, cukup mengecewakan bahwa lonceng kuno itu diam selama setengah tahun. Akademi Spiritual Surga Utara penuh dengan kekuatan dan vitalitas. Tidak seorang pun, bahkan Mu Chen dan rekan satu timnya, yang bertarung di kompetisi akademi, dapat menghentikan laju kemajuan akademi. Karenanya, setelah kepergian mereka, kehidupan di akademi raksasa itu masih berwarna-warni.
Bakat pemula yang tak terhitung jumlahnya terus bermunculan dan membuat gelombang di akademi yang perkasa ini. Namun, tidak peduli betapa hebatnya talenta dan kuda hitam baru ini, tidak ada yang bisa menggantikan orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat surga. Padahal dia sudah absen selama setengah tahun. Tampaknya nama itu telah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi di depan semua bakat akademi spiritual surga utara. Meski begitu, talenta tersebut tak menyerah begitu saja. Rasa tertekan yang disebabkan oleh nama itu telah diubah menjadi dorongan dari kultivasi mereka yang telaten. Mereka terus menantang diri mereka sendiri. Bahkan ketika gagal, mereka bangkit dengan semangat dan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka sedikit lebih dekat dengan nama itu. Sebagai hasil dari atmosfer yang bersemangat ini, semakin banyak orang yang berkultivasi di area konvergensi roh dan wilayah petir akademi. Setiap orang semakin gila dalam berkultivasi. Para tutor dan tetua dari Akademi Spiritual Surga Utara sangat bersyukur melihat situasi proaktif di akademi ini. Asosiasi Dewi Luo, Akademi Spiritual Surga Utara. Asosiasi Dewi Luo berkantor pusat di area tengah akademi di mana energi spiritual jauh lebih padat daripada di area pinggiran. Perkumpulan pelajar yang menikmati hak istimewa seperti itu sangat jarang di akademi. Di luar markas Asosiasi Dewi Luo, masih ada platform budidaya yang luas, yang membentang menjadi danau besar dan jernih. Awan spiritual samar yang dibentuk oleh energi spiritual yang padat melayang di atas danau. Seluruh area itu seperti negeri ajaib. Saat ini, sekitar 1.000 orang berkultivasi di platform budidaya. Suara memecah udara yang dihasilkan dari sesi latihan mereka terus bergema. Dalam waktu setengah tahun, Asosiasi Dewi Luo telah mengalami ekspansi yang luar biasa. Setelah menyelesaikan periode tangan hijau mereka, para pemula yang bergabung dengan masyarakat ini pada awalnya mulai mengungkapkan bakat mereka dan menjadi bersinar dengan caranya sendiri di Akademi Spiritual Surga Utara. Saat ini, Asosiasi Dewi Luo sepenuhnya layak mendapatkan gelar sebagai perkumpulan pelajar terkuat di Akademi Spiritual Surga Utara. Platform kultivasi penuh sesak dengan anggota Asosiasi Dewi Luo, di antaranya banyak orang terus mengarahkan pandangan mereka ke area pusat platform selama kultivasi mereka. Dua sosok cantik di tengah kerumunan secara alami menjadi fokus orang-orang ini. Salah satu dari dua sosok cantik, Su Linger, adik perempuan Susuan, cukup akrab bagi semua orang. Gadis ini, yang dulunya sulit, telah menjadi dewasa dalam waktu setengah tahun. Mengenakan gaun merah cemerlang, dia masih sangat menarik perhatian. Tubuhnya yang anggun dan melengkung, serta postur kebanggaannya, sangat menggoda. Su Linger bergabung dengan Asosiasi Dewi Luo tak lama setelah Mu Chen dan rekan satu timnya pergi ke kompetisi akademi. Bergabungnya dia disambut secara luas di Asosiasi Dewi Luo. Bagaimanapun, Su Linger bisa dianggap sebagai selebriti di Akademi Langit Utara. Banyak orang memujanya, jadi bergabung dengannya bisa semakin memperkuat Asosiasi Dewi Luo. Sosok cantik lainnya adalah Yusi, seorang gadis muda juga dari Akademi Spiritual Utara, yang menyapa Mu Chen sebelum dia berangkat ke kompetisi akademi. Dia masih sangat muda, mungkin seusia dengan Suner. Namun, Yusi telah menjadi orang paling terkenal di Asosiasi Dewi Luo. Setelah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, Yusi mulai mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Dalam waktu setengah tahun, dia telah terlempar dari tidak ada ke posisi kedua di peringkat roh. Tempat pertama adalah rekor yang dibuat oleh Mu Chen saat itu. Kecepatan kemajuannya, yang mungkin sedikit lebih lambat dari Mu Chen, cukup luar biasa. Jika Mu Chen dapat dianggap sebagai representasi dari orang-orang sezamannya, sangat mungkin Yusi akan berdiri di posisi teratas di antara semua siswa baru. Mungkin posisi Mu Chen bisa digantikan oleh Yusi dalam 2 tahun. Tentu saja, Mu Chen akan lama meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara saat itu. Pada saat ini, Yusi sedang duduk di atas batu besar di platform budidaya. Dia meletakkan lengan rampingnya di atas batu. Gaun hijaunya membuat tubuhnya yang ramping dan anggun lebih langsing. Wajahnya yang cantik begitu mencolok sehingga banyak orang yang melihatnya. Di Asosiasi Dewi Luo, orang sibuk membuat apa yang disebut 3 peri dari Asosiasi Dewi Luo. Secara alami Su Linger dan Yusi adalah bagian dari gelar ini, dan posisi terakhir diberikan kepada Suner. Sebagian besar waktu, Suner mempelajari susunan spiritual dari Lingxi. Meskipun kemajuan kultivasi energi spiritualnya tidak terlalu menonjol, berkat bakatnya yang luar biasa dalam rangkaian spiritual,
ia telah berkembang pesat dalam kultivasi susunan spiritual dalam setengah tahun. Baru-baru ini, selama sesi latihan acak, dia bahkan membuat sensasi di akademi dengan mengalahkan seorang senior yang menduduki peringkat ke-10 di peringkat surga. Oleh karena itu, orang-orang paling terkenal di asosiasi Dewi Luo bukanlah para senior itu tetapi ketiga gadis ini yang secantik bunga. Yusi sedang duduk di atas batu yang dingin. Dia baru saja menyelesaikan kultivasinya. Sekarang dia dengan hati-hati menekuk kakinya yang ramping seperti giok. Dia meletakkan dagunya yang lucu dan bulat di atas lututnya. Matanya yang besar dari kayu eboni mengarah ke bel kuno yang berada di gunung di tengah akademi. Pemandangan menggemaskan di sekitarnya tidak menarik perhatiannya. Selain Yusi, Su Ling'er juga mengangkat kepalanya, melihat bel kuno itu dengan matanya yang indah. Ekspresinya yang selalu hidup sekarang sangat tenang seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Hehe, kalian berdua kehilangan Mu Chen lagi, kan? Tiba-tiba tawa lembut terdengar. Yusi dan Su Ling'er buru-buru mengangkat kepala dan melihat Ye Qingling berdiri di samping dan tersenyum pada mereka. Tidak ada yang merindukan pria itu. Su Ling'er berkata sambil mencibir. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan kakak perempuan saya dan rekan satu timnya saat ini. Tidak, wajah cantik Yusi memerah. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan matanya yang besar menghindari kontak mata, yang membuat pernyataannya kurang meyakinkan. Tepatnya, dia hanya bertemu Mu Chen sekali. Namun, nama Mu Chen tidak bisa lebih familiar baginya. Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Utara, dia terus-menerus mendengar cerita legendaris Mu Chen. Bahkan sekarang setelah dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, apa yang dia lihat dan dengar masih merupakan pencapaian yang mempesona dari pemuda ini. Tentu saja, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar terkejut dengan pertarungan yang menakjubkan di mana Mu Chen meraih tempat pertama peringkat surga dari Shen Changsheng. Pada saat itu, dia sangat terkesan dengan sosok langsing itu, yang penuh dengan semangat juang yang tinggi. Tentu saja, hari itu Mu Chen benar-benar dalam kondisi yang baik. Dapat diasumsikan bahwa sosoknya telah terpatri di hati banyak gadis Akademi Spiritual Surga Utara hari itu. Sister Ye, apakah menurutmu Brother Mu Chen dan rekan satu timnya dapat memasuki pertandingan final? Yusi ragu-ragu sedikit tetapi tidak bisa menahan diri akhirnya bertanya dengan wajah memerah. Ye Qingling juga duduk di samping mereka. Dengan mata tertuju pada bel kuno yang tenang itu, dia terdiam beberapa saat. Kemudian dia berkata, saya pernah mendengar bahwa kompetisi akademi kali ini adalah yang paling banyak diperebutkan dibandingkan dengan kompetisi yang diadakan dalam dekade terakhir. Dengan ekspresi mereka sedikit berubah, Yusi dan Su Ling'er sedikit menggigit bibir mereka. Mereka pasti tahu kekuatan Mu Chen, tetapi mereka juga tahu lawan Mu Chen selama kompetisi akademi ini adalah siswa paling berbakat dari akademi lain. Bukan tugas yang mudah untuk menonjol dari persaingan yang ketat. Saudara Mu Chen dan rekan satu timnya pasti akan memasuki pertandingan final. Yusi berkata dengan tegas, mengepalkan tangan kecilnya. Dia tidak percaya dalam hatinya bahwa sosok yang tak terkalahkan bisa dikalahkan oleh orang lain. Kita semua berharap begitu. Ye Qingling mengusap kepala Yusi. Beberapa hari yang lalu, Suner memberitahu Ye Qingling bahwa seorang pria yang sangat berbakat muncul di Akademi Spiritual Suci bernama Jisuan. Orang ini memiliki permusuhan lama dengan Mu Chen. Para tetua dari Akademi Spiritual Surga Utara bahkan berbicara tentang Jisuan ini dengan ekspresi yang bermartabat, yang dapat dengan baik menggambarkan kekuatannya yang luar biasa. Lawan Mu Chen seperti Jisuan benar-benar membuat mereka tidak nyaman. Meskipun Mu Chen juga cukup kuat, bisakah dia mengalahkan pria menakutkan yang bahkan bisa membuat khawatir para tetua akademi? Ye Qingling menghela nafas sedikit di dalam hatinya dan merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya Yusi dan Su Ling'er telah merasakan kecemasan Ye Qingling, jadi mereka terdiam setelah melakukan kontak mata. Dong, ketika mereka tetap diam, tiba-tiba dering bel kuno dan jauh bergema di antara langit dan bumi. Dering bel menggelegar di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi, yang sebelumnya cukup berisik dan bersemangat, segera menjadi sunyi. Siswa yang tak terhitung jumlahnya saling menatap kosong. Setelah beberapa saat, mereka sadar dan menyadari arti dari dering bell. Di atas batu itu, Ye Qingling, Yusi dan Su Ling'er juga membeku beberapa saat. Kemudian mereka mengangkat kepala dan menatap lonceng kuno raksasa itu karena terkejut. Semangat dan harapan yang tegang terlihat di wajah cantik mereka. Suara mendesing.
Suara mendesing. Di atas akademi, suara-suara yang memecah udara di mana-mana bergema tiba-tiba. Seluruh akademi tergila-gila pada The Ring Bell. Semua orang tahu untuk apa The Ring Bell itu. Pertandingan terakhir kompetisi akademi telah dimulai. Arena, dong, dering merdu dari bel kuno bergema di antara langit dan bumi. Akademi spiritual surga utara yang perkasa terdiam. Namun, keheningan hanya berlangsung sebentar sebelum dipecah oleh seruan yang mengguncang dunia. Pertandingan terakhir kompetisi akademi, yang telah mereka tunggu-tunggu selama setengah tahun, akhirnya dimulai. Seluruh akademi spiritual surga utara diradang oleh atmosfer panas ini. Dikonsumsi oleh ekspektasi dan kecemasan, banyak siswa melihat dengan intensitas tinggi ke arah di mana bel kuno itu berada. Mereka sangat bertanya-tanya tentang perkembangan terakhir dari kedua tim yang bertarung di kompetisi yang mewakili akademi mereka. Suara mendesing. Suara memecah udara bergema di antara langit dan bumi. Massa yang padat berkumpul di langit. Di pintu masuk wilayah petir, para siswa yang berencana untuk berkultivasi di wilayah petir berbalik secara bersamaan dan berlari dengan penuh semangat menuju bel kuno. Berita menyebar dengan cepat, bahkan ke Lightning Territory dan Spirit Convergence Array. Orang-orang yang mengasingkan diri karena kultivasi yang melelahkan dibangunkan. Ketika mereka mendengar berita bahwa pertandingan final kompetisi akademi telah dimulai, mereka semua berdiri dengan semangat dan berlari ke Akademi Langit Utara tanpa memikirkan tentang kultivasi mereka. Suasana di akademi mencapai puncaknya saat ini. Saat suasana mendidih ini meresap ke dalam akademi, di gunung yang jauh, sebuah gerbang yang selalu tertutup dibuka. Sosok yang anggun dan cantik berjalan cepat keluar dari halaman. Sosok cantik itu mengenakan gaun putih. Rambut hitamnya menjuntai ke pinggang mungilnya. Dia memegang gulungan kuno yang dicetak dengan pola susunan spiritual yang rumit di tangannya yang seperti batu giok. Biasanya wajahnya dipenuhi dengan sikap apatis seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya. Sekarang wajahnya luar biasa anggun dan cantik. Wajahnya yang selalu apatis terlihat sangat cerah. Kilatan kegembiraan terlihat di matanya yang indah. Berdiri di luar halaman, dia mengangkat kepalanya dan melihat dengan mata indahnya ke arah bel kuno itu. Bibir merahnya membentuk senyuman menawan, membuatnya sangat cantik. Sister Lingxi, bisakah Brother Mu Chen memasuki pertandingan final? Di belakang Lingxi, Suner mengenakan kuncir kuda hitam dan mengedipkan matanya yang besar. Wajah cantiknya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah setengah tahun menunggu, akhirnya mereka mendapat kabar tentang Mu Chen. Tentu saja, Lingxi menjawab tanpa ragu-ragu. Sebagai putra Bibi Jing, seberapa sulit bagi Mu Chen untuk memasuki pertandingan final kompetisi akademi. Meskipun Lingxi sangat jelas tentang betapa sengitnya persaingan itu, dia telah mengalihkan sebagian dari kekaguman dan rasa hormatnya yang berlebihan terhadap Bibi Jing kepada Mu Chen. Oleh karena itu, dia tidak percaya Mu Chen lebih rendah dari rekan-rekannya. Suner terkikik, menutupi mulutnya dengan tangannya. Sepertinya Sister Lingxi paling percaya diri tentang Brother Mu Chen. Sebelumnya, bahkan kepala dan sesepuh lain dari akademi kami khawatir tentang Brother Mu Chen karena salah satu lawannya sangat kuat. Selain itu, Sister Lingxi tidak pernah tertawa sejak kepergian saudara Mu Chen. Sekarang kamu sangat senang begitu mendengar berita tentang dia. Petik 2. Wajah cantik Lingxi sedikit memerah. Lalu dia menyipitkan matanya yang indah sedikit dan melotot ke arah Suner. Sepertinya waktu yang kamu habiskan di rumah arah spiritual terakhir kali terlalu singkat. Lain kali aku akan melipat gandakan waktu untukmu. Petik 2. Ah, tidak, saya salah, Sister Lingxi. Suner berkata dengan menyedihkan, segera menjadi pucat. Lingxi mengetukkan jari rampingnya dengan lembut di dahi mulus Suner sebelum melepaskannya. Matanya yang indah, yang tertuju pada lonceng kuno, menjadi lebih serius. Setelah memulihkan ketenangan, dia juga menyadari kesulitan Mu Chen dalam kompetisi ini. Bagaimanapun, orang yang bernama Jisuan benar-benar lawan yang tangguh. Sekarang dia mungkin sekuat beberapa tetua Akademi Spiritual Surga Utara. Lingxi tidak ragu bahwa Mu Chen akan memimpin timnya untuk memasuki pertandingan final. Namun, jika dia bertemu Jisuan, pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Jisuan sangat berbakat sehingga dia bahkan bisa dianggap jenius yang cukup baik di beberapa klan yang dihormati waktu. Suara mendesing. Ketika atmosfer di Akademi Spiritual Surga Utara mencapai klimaks, beberapa sosok terbang keluar dari aula akademi yang luas dan berdiri di udara. Yang berdiri di depan adalah Kepala Tai Chang.
Pada saat ini, kepala Taechang juga dengan gugup melihat bel kuno. Kedua tim yang mewakili Akademi Spiritual Surga Utara sangat kuat dan kuat. Namun, Ketua Taechang dan beberapa sesepuh lainnya juga tahu kompetisi akademi ini dapat dianggap sebagai kompetisi paling diperebutkan dengan kontestan terkuat dalam belasan tahun terakhir. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai prestasi dalam kompetisi akademi ini. Namun demikian, tidak peduli betapa sulitnya itu, Mu Chen dan rekan satu timnya harus bertarung, karena hasil kompetisi akademi ini secara langsung terkait dengan apakah Akademi Spiritual Surga Utara dapat mempertahankan gelar mereka sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Jika mereka kehilangan gelar kehormatan ini, itu akan menjadi pukulan serius bagi semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara. Kepala Taechang dan tetua lainnya tidak bisa membayangkan betapa rendahnya moral di akademi saat itu. Itu akan menjadi pukulan fatal bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Kepala Taechang melakukan kontak mata dengan Hall Master Mo Yu dan tetua lainnya. Semuanya bisa merasakan kesungguhan di mata satu sama lain. Ketua, sudah waktunya untuk mengaktifkan jalan masuk ke arena, kata Tuan Balai Mo Yu dengan suara rendah. Tidak ada gunanya khawatir saat ini. Mereka harus mengaktifkan jalan masuk ke arena dan kemudian mereka bisa mengetahui apakah Mu Chen dan rekan satu timnya telah mencapai hasil yang baik. Kepala Taechang sedikit mengangguk. Dia kemudian mengubah segel spiritual dan seberkas cahaya spiritual ditembakkan dari ujung jarinya seperti bintang jatuh yang terbang di langit. Akhirnya, cahaya spiritual membentur lonceng kuno dengan keras. Dong, dering merdu bel bergema lagi. Bersenandung, bersenandung. Saat bel dibunyikan lagi, tiba-tiba cahaya keemasan menyembur dari bel kuno seperti air pasang. Sepertinya langit dan bumi dibanjiri cahaya keemasan. Cahaya keemasan berkumpul perlahan di langit dan akhirnya membentuk lorong emas dengan memutar ruang. Jalan ini mengarah ke arena, yang merupakan ruang kecil tempat pertandingan final kompetisi akademi akan diadakan. Semua siswa, kecuali mahasiswa baru, dapat memasuki arena. Perilaku tidak tertib tidak diperbolehkan di arena. Pelanggar akan dihukum sesuai dengan disiplin akademi. Kepala Taechang melihat sekeliling seluruh akademi. Suaranya yang kuat dan tegas bergema di telinga semua orang. Memenuhi. Setelah mendengar kata-katanya, banyak siswa mengangguk setuju, kecuali siswa baru yang merengek sedih. Mereka tahu mereka juga bisa menonton pertandingan melalui proyeksi layar cahaya di akademi. Namun, proyeksi layar cahaya tidak pernah bisa dibandingkan dengan menonton pertandingan secara langsung. Kepala Taechang mengabaikan rengekan mereka. Dia memimpin dan mengubah dirinya menjadi sinar dan kemudian berlari ke jalan emas. Di belakangnya, Hall Master Mo Yu mengikutinya dari dekat. Suara mendesing. Suara mendesing. Area itu dipenuhi dengan suara aliran udara di mana-mana. Di Akademi Spiritual Surga Utara yang perkasa, kerumunan orang melompat ke langit dan berlari ke lorong emas seperti segerombolan belalang. Di gunung itu, Lingxi sedikit ragu-ragu ketika dia melihat lorong emas itu. Sister Lingxi, ayo kita juga pergi. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Brother Mu Chen sekarang. Mengedipkan matanya yang besar, Suner menarik lengan baju Lingxi. Setelah mendengar kata-katanya, Lingxi langsung mengangkat alisnya yang cantik dan berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi. Baik. Karena kamu ingin melihat-lihat, aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia melihat Suner menutupi mulutnya, cekikikan. Wajah Lingxi sedikit memerah sebelum menatap tajam ke arah Suner. Bahkan gadis kecil ini mulai mengolok-oloknya. Memegang tangan kecil Suner, Lingxi melambaikan tangannya dan berlari keluar dengan berubah menjadi seberkas cahaya. Ayo pergi juga. Di markas besar Asosiasi Dewi Luo, Ye Qingling juga berkata dengan penuh semangat. Tapi saya murid baru. Mencibir bibir kecilnya, Yusi hampir menangis. Jangan khawatir. Kamu bisa menyelinap masuk. Orang-orang dari Punishment Hall sedang mengawasi. Namun, mereka akan menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang dari Asosiasi Dewi Luo. 3 senior dari Punishment Hall semuanya telah dikalahkan oleh Mu Chen sebelumnya, jadi mereka tidak akan menghentikanmu, kata Sulinger dengan senyum menawan. Baik, setelah ragu-ragu sedikit, Yusi mengangguk, mengatupkan giginya, karena emosinya menguasai akal sehat. Ayo pergi. Melambaikan tangannya, Ye Qingling memimpin dan berlari keluar, diikuti oleh Yusi dan Sulinger. Ketiganya bergabung menjadi kelompok sinar cahaya yang luar biasa dan berlari ke dalam lorong emas.
Ketika mereka memasuki lorong emas, Ye Qingling, Yusi dan Su Ling'er dapat dengan jelas merasakan fluktuasi ruang yang kejam. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya keemasan, yang membuat mereka sedikit pusing. Untungnya, rasa pusingnya hanya berlangsung sebentar. Cahaya keemasan di mata mereka berangsur-angsur surut. Pemandangan di depan mulai berubah dan mereka juga mulai membuka mulut lebar-lebar. Di depan mereka, ada area luas antara langit dan bumi, yang dibanjiri oleh suara yang mengguncang bumi. Melihat sekeliling, kerumunan besar orang tampaknya tidak terbatas. Di langit yang jauh, ada juga lorong emas dan spiral, di mana banyak orang menyembur keluar. Rupanya, menurut pakaian mereka, mereka adalah murid dari akademi spiritual lainnya. Hampir semua akademi spiritual besar bisa mengaktifkan jalan menuju arena, sehingga murid mereka bisa masuk dan menikmati pertandingan final. Kerumunan besar orang sangat berbeda satu sama lain. Siswa dari setiap akademi spiritual berkumpul di satu area dan berdiri di udara dalam susunan yang luar biasa, yang cukup spektakuler. Ye Qingling, Yusi dan Su Ling'er juga tercengang oleh pemandangan besar ini. Setelah beberapa saat, mereka sadar dan mulai melihat ke depan. Sebuah platform batu emas raksasa mengambang di antara langit dan bumi. Di sekitar platform batu, penutup cahaya keemasan benar-benar memisahkan area dalam platform batu dari luar. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika area antara langit dan bumi ditempati oleh kerumunan besar orang, cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit di luar platform batu emas. Ketika cahaya keemasan menghilang, banyak tim dengan pakaian berbeda muncul. Ini semua adalah tim yang berpartisipasi dalam kompetisi akademi. Banyak orang yang penuh kekaguman memusatkan perhatian pada tim ini. Tim-tim ini mengikuti kompetisi dengan mewakili akademi mereka. Mereka layak mendapatkan rasa hormat dari semua penonton, baik tim-tim ini berasal dari akademi mereka atau bukan. Dong, bel kuno berbunyi lagi. Kali ini, hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka yang membara ke area paling sentral dari panggung pertempuran raksasa di mana cahaya keemasan mulai mekar. Kerumunan orang yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang membuka mata lebar-lebar karena mereka tahu 8 tim teratas terkuat, yang telah memasuki pertandingan final, akan tampil berikutnya. Penerbangan emas tangga, mengambang di langit, panggung pertempuran raksasa itu seperti tempat kelahiran para dewa. Di atas panggung pertempuran, cahaya keemasan yang menyilaukan begitu spektakuler, seolah-olah langit dan bumi ditutupi oleh laut keemasan. Area di sekitar panggung pertempuran yang luas ditempati oleh siswa dari akademi spiritual yang berbeda. Kerumunan orang meluas sejauh mata memandang. Para siswa dari akademi spiritual yang berbeda semuanya berdiri di area akademi mereka, yang dipisahkan oleh banyak penghalang cahaya. Ada terlalu banyak orang di daerah itu. Begitu pertempuran dimulai, darah muda yang terlalu bersemangat ini mungkin terlibat dalam pertarungan geng yang sangat kacau. Perkelahian geng semacam itu pernah terjadi sebelumnya, jadi biasanya 5 akademi besar akan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari hal itu terjadi lagi. Sekarang semua mata di dalam ruang terkonsentrasi di tengah panggung pertempuran di mana cahaya keemasan meresap perlahan dan membentuk panggung dengan tangga emas. Tangga tersebut memiliki 8 tingkat yang naik secara berurutan. Tingkat tertinggi sekitar 1000 kaki di mana cahaya keemasan membentuk bentuk teratai emas yang indah. Tangga emas ini adalah yang disebut tangga pertandingan final. Hanya 8 teratas yang memenuhi syarat untuk berdiri di tangga itu. Suara mendesing. Sementara semua orang melihat tangga emas, ruang di atas panggung pertempuran emas tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, 5 sosok muncul di udara. Ketika 5 sosok itu muncul, cahaya keemasan terkondensasi di belakang mereka dan diubah menjadi kursi cahaya besar yang bisa digunakan untuk mengabaikan panggung pertempuran emas yang luas di bawah. Di area ini, banyak siswa dari akademi spiritual yang berbeda melihat dengan kagum pada 5 sosok itu. Kelima tokoh ini adalah kepala sekolah dari 5 akademi besar, dengan kata lain, kepala dari 5 akademi besar. Duduk dengan tenang di kiri belakang, mata kepala Tai Chang dalam dan dalam. Tekanan yang tak terlukiskan keluar dari penampilannya yang biasa dan cukup menghalangi. Orang yang duduk di sisi kanan kepala Tai Chang adalah seorang tetua berjubah hijau. Dengan alis dan janggut putih, kulitnya juga putih dan lembut seperti bayi. Sepertinya ada pohon pinus hijau yang tumbuh di telapak tangannya, memancarkan sinar hijau seperti giok. Goyangan pohon pinus bahkan bisa sedikit memelintir ruang di sekitarnya. Ini adalah kepala Tian Song dari Akademi Spiritual Langit Azure.
Seorang lelaki tua kurus sedang duduk di kiri depan. Dia cukup pendek dan berpenampilan polos, memelintir janggutnya dengan tangannya yang layu. Dia memiliki ekspresi mengantuk di wajahnya, namun, namanya sangat arogan. Ini adalah Wu Tianwang, kepala Akademi Spiritual Bela Diri. Seorang wanita cantik sedang duduk di samping kepala Wu Tianwang. Mengenakan gaun indah, dia anggun dan agung. Rambut panjangnya, yang seperti ekor burung phoenix, ditarik menjadi sanggul. Dengan kulitnya yang seperti giok, dia tampak sangat muda dibandingkan dengan 4 kepala suku lainnya. Orang-orang yang tahu menyadari bahwa di antara 4 kepala lainnya, hanya kepala Akademi Spiritual Suci yang lebih senior. Dia adalah kepala Tang Qiu dari Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Di antara 5 kursi, yang paling mencolok pasti yang ada di tengah. Sosok agung dengan tenang duduk di kursi yang ringan itu. Dia mengagumkan dan menakutkan, seperti gunung setinggi langit yang didirikan di antara langit dan bumi. Ini adalah kepala Tian Seng dari Akademi Spiritual Suci, yang dapat dianggap sebagai orang paling terkenal di 5 akademi besar. Kekuatannya juga tak terduga. 5 raksasa mewakili yang terbaik dari kekuatan terbaik dari Akademi Spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Mereka rupanya yang paling kuat di bidang Akademi Spiritual. Setelah kemunculan kepala dari 5 akademi besar, mereka melakukan kontak mata dan mengangguk satu sama lain sebagai tanda hormat. Kepala Akademi Spiritual lainnya, silakan duduk. Kilatan senyum muncul di wajah tajam kepala Tian Seng. Suaranya, yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain seperti angin musim semi, bergema di setiap sudut ruangan. Sementara suaranya bergema, ruang di langit berputar lagi. Banyak sosok muncul dengan merobek ruang. Dengan rasa tekanan yang luar biasa, orang-orang ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar tubuh mereka. Namun, semua orang tahu semua orang ini adalah kepala sekolah dari berbagai akademi spiritual, yang juga memiliki kekuatan luar biasa. Setelah kemunculan mereka, kepala dari berbagai akademi spiritual ini menangkupkan tangan mereka di kejauhan menuju ke arah kepala dari 5 akademi besar. Kemudian mereka melambaikan lengan jubah mereka untuk mengubah lampu menjadi kursi lampu di langit, sehingga mereka bisa mengabaikan bumi dengan duduk di kursi itu. Menembak sekilas ke kepala Tian Seng, yang secara tidak sengaja mengambil posisi dominan, kepala Tai Chang sedikit meringkuk. Apakah Tian Seng ini benar-benar menganggap dirinya sebagai kepala akademi teratas? Meskipun 3 kepala lainnya tidak mengatakan apa-apa, jejak ketidakpuasan juga bisa ditemukan di mata mereka. Tampaknya kepala Tian Seng tidak menyadari ketidakpuasan dari kepala suku lainnya. Tiba-tiba dia menoleh ke kepala Tai Chang dan berkata dengan senyum tipis, "Ketua Tai Chang, kompetisi akademi saat ini sangat penting bagi Akademi Spiritual Surga Utara." Kepala Tai Chang juga tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot mengingatkan saya. Akademi Spiritual Surga Utara secara alami akan melakukan yang terbaik dalam kompetisi akademi ini." Petik 2. Tentu saja kamu mau. Kepala Tian Seng mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia berkata, "Saya juga berharap kinerja Akademi Spiritual Surga Utara akan lebih baik kali ini. Jika tidak, itu juga akan menyebabkan kerusakan pada seluruh akademi jika Anda kehilangan gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar." Petik 2. Kepala Tai Chang menjawab dengan sedikit senyum. Cahaya melintas di mata 3 kepala suku lainnya. Rupanya, mereka telah menyadari ada konfrontasi antara kepala Tian Seng dan kepala Tai Chang setelah mendengar percakapan mereka. Namun, mereka tidak terkejut karena hubungan antara Akademi Spiritual Suci dan Akademi Spiritual Surga Utara tidak bisa dianggap baik. Akademi Spiritual Sein telah merencanakan untuk membantu Akademi Spiritual terkemuka mendapatkan posisi di 5 akademi besar, sehingga Akademi Spiritual Sein bisa mendapatkan lebih banyak dukungan untuk memperkuat posisi mereka sebagai akademi top. Namun, mereka tidak berharap Akademi Spiritual Surga Utara untuk melompat dan mendapatkan posisi di 5 akademi besar, yang merusak rencana impian Akademi Sein Spiritual. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Ayo aktifkan saja Golden Flight of Stars. Saya sangat ingin tahu tim mana yang telah masuk 8 besar di kompetisi akademi ini. Kepala Tang Qiu dari Akademi Spiritual Sejuta Phoenix tersenyum sedikit. Senyumannya penuh pesona wanita dewasa dan cukup menggoda. Hehe. Apa yang dikatakan kepala Tang Qiu benar. Jika seorang siswa tidak mampu, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kepala Tian Seng, Anda memiliki Jisuan dari Akademi Spiritual Suci, tapi jangan meremehkan orang-orang muda dari akademi kami.
kepala Akademi Spiritual Bela Diri, yang cukup pendek, berkata sambil tersenyum. Dia adalah yang paling polos di antara 5 kepala suku. Namun, kepala Tian Seng tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk dan tersenyum kecil. 5 kepala suku mengulurkan tangan mereka dan menjentikkan jari mereka secara bersamaan. Saat berikutnya, 5 berkas cahaya spiritual mengalir ke bawah dan menutupi tangga emas, yang menarik perhatian semua penonton. Jagoan, jagoan, seiring dengan perembesan cahaya spiritual, para penonton menemukan ruang di atas tangga emas yang mulai berputar perlahan. Di ruang itu pada saat itu, atmosfer membeku. Para penonton yang berisik segera terdiam. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke tangga emas raksasa itu. Saat banyak penonton menatap dengan takjub, cahaya keemasan di tingkat ke-8 mulai menghilang. 5 sosok perlahan muncul di depan mata para penonton. Fang Yun keluar dengan 4 rekan satu timnya. Semuanya mengenakan lencana akademi mereka, oleh karena itu, mereka diidentifikasi saat pertama kali muncul. Nomor 8 adalah tim dari Akademi Spiritual 9 Kuali. Luar biasa, tidak heran itu dulunya adalah salah satu dari 5 akademi besar. Petik 2, ketika tim Fang Yun muncul, keributan meledak antara langit dan bumi. Sementara keributan itu merembes ke area tersebut, cahaya keemasan di beberapa level berikutnya juga mulai menghilang. Tim dengan kekuatan yang luar biasa muncul satu demi satu. Akademi spiritual mana yang menempati peringkat ke-7? Sepertinya akademi spiritual tak terkalahkan, bukankah itu akademi yang biasa-biasa saja? Bagaimana mungkin bahkan tim mereka bisa masuk 8 besar? Petik 2, dari mana asal akademi spiritual darah peringkat 6 itu? Saya tidak pernah mendengarnya. Itulah mengapa kompetisi akademi ini benar-benar penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Tidak peduli dari akademi mana mereka berasal, 8 besar dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Petik 2, nomor 5 adalah tim dari Akademi Spiritual Langit Azure. Pemimpin tim mereka seharusnya Liu Qingyun, bukan? Hehe, akhirnya tim dari 5 akademi besar mulai muncul. Apakah nomor 4 adalah tim dari Akademi Spiritual Bela Diri? Astaga, itulah Wu Ling, jenius paling brilian dari Akademi Spiritual Bela Diri. Seorang jenius seperti dia hanya bisa menempati peringkat keempat. Betapa hebatnya 3 teratas itu. Petik 2, di panggung pertempuran emas itu, ketika 5 tim dengan gagah berani muncul, ruang dipenuhi dengan keributan dan suara yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit. Banyak orang yang begitu bersemangat karena kecemerlangan kompetisi akademi ini telah melampaui ekspektasi mereka. Di kursi cahaya di langit, kepala 5 akademi besar menunjukkan ekspresi berbeda setelah melihat pemandangan ini. Meniup jenggotnya, kepala Wu dari Akademi Spiritual Bela Diri tampaknya tidak puas dengan penempatan Wu Ling dan timnya sebagai yang keempat. Kepala Tai Chang masih tenang, namun, cahaya berkedip di matanya. Sekarang 5 tim di 8 besar telah muncul dan hanya 3 besar yang tidak muncul. Bahkan tidak satu tim pun dari Akademi Spiritual Surga Utara muncul. Untuk situasi ini, hanya ada 2 hasil. Hasil pertama bisa jadi tidak ada tim dari Akademi Spiritual Surga Utara yang masuk 8 besar. Hasil lainnya adalah tim mereka telah mencapai hasil yang baik, melebihi harapan kepala suku Tai Chang. Untuk Akademi Spiritual Surga Utara, satu hasil adalah surga dan hasil lainnya adalah neraka. Dunia yang berbeda ini bahkan dapat menciptakan gelombang di hati kepala suku Tai Chang. Dalam situasi ini, bahkan kepala Tai Chang tidak bisa tetap tenang, apalagi siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Di daerah tempat siswa Akademi Spiritual Surga Utara berkumpul, semua siswa gelisah. Suasana tegang nyaris mencekik. Di depan para siswa, Ye Qingling, Su Linger dan Yu Xi juga menunjukkan kecemasan di wajah cantik mereka. Bahkan Penatua Ling Xi, yang berdiri di samping mereka, mengompres bibir merahnya. Dia memegang tangan kecil Suner, cengkeramannya secara bertahap meningkat. Suner membuat wajah pahit karena tekanan, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Bersenandung, cahaya keemasan mulai menembus 3 tingkat tertinggi dari tangga emas. Angka-angka dari 3 tim teratas secara bertahap muncul. Semua orang di daerah itu memusatkan perhatian pada mereka. Cahaya keemasan mengembun dan kemudian secara bertahap menghilang. Di 3 tingkat tertinggi tangga emas, 3 tim yang mewakili tim terkuat dari kompetisi akademi ini akhirnya muncul di depan mata banyak orang. Saat ketiga tim muncul, suasana antara langit dan bumi langsung membeku.